Sebagai mahasiswa, menghadapi kehidupan di kampus tidak hanya tentang menyelesaikan tugas dan menghadiri kuliah. Ada 3 pilar penting yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu akademik, keterlibatan dalam organisasi, dan kehidupan pribadi. Akademik adalah pondasi utama bagi setiap mahasiswa. Pada pagi hari, Ami memulai harinya dengan mengerjakan tugas kelompok. Bersama teman-teman sekelasnya, ia menyelesaikan laporan yang akan dikumpulkan minggu depan. Kolaborasi mereka berjalan lancar berkat pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang efektif. Keterlibatan dalam organisasi juga tidak kalah pentingnya. Siang harinya, Ami bergegas ke rapat proyek kerja organisasi. Sebagai salah satu pengurus inti, ia harus memastikan semua anggota tim memiliki peran yang jelas dan proyek berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, kehidupan pribadi juga membutuhkan perhatian yang serius. Menjelang sore, Ami menyempatkan diri untuk hangout bersama teman-temannya. Mereka berkumpul untuk sekedar mengobrol dan melepaskan penat setelah seharian penuh aktivitas. Namun, di balik semua aktivitas yang padat, Ami sering merasa kelelahan. Menghadapi tantangan ini bukanlah hal yang mudah. Ami dan banyak mahasiswa lainnya harus belajar untuk memprioritaskan dan mengatur waktu dengan baik. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana mahasiswa menghadapi tantangan ini, kami mewawancarai beberapa mahasiswa lain yang mengalami hal serupa. Pertama boleh kenalin diri dulu ya, kenalin jurusannya, mungkin tahun angkatan, sama aktivitas di luar perkuliahan seperti ikut organisasi apa atau kepanitiaan. Boleh Kak? Perkenalkan, nama saya Joshua Pinem dari program studi S1 Informatika angkatan 2022. Untuk kegiatan itu kebanyakan di kampus, itu untuk organisasi atau kepanitiaan biasa ikut organisasi di Persekutuan Mahasiswa Kristen dengan sama Badan Mentoring Mahasiswa Kristen. Oh gitu ya. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu ya Kak, secara lengkap gitu. Nama saya Rifdan Nurmasya, biasa dipanggil Ida, dari jurusan Teknik Biomedis angkatan 2022. Kalau sekarang itu mungkin lagi ada aktivitas di luar perkuliahannya, itu ikut organisasi marketing crew sama jadi senior residen di asrama. Nama aku Fadila, aku dari jurusan Teknik Biomedis angkatan 22. Aku di luar perkuliahan aku ikut UKM Taekwondo sama gabung ke Hima, cuman aku nggak jadi pengurusnya aja. Bagaimana Kak Fadila mengatur waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi untuk tetap menjaga prioritas dalam kehidupan akademik dan pribadi? Aku biasanya ngeduluin akademik ya, cuman kadang kalau misalkan ada hal yang harus aku kerjain di UKM, kayak misal latihan, aku bakal datang. Cuman kebetulan karena aku pengurus di UKM Taekwondo, makanya aku datang ke sana sebagai pengurus, jadi aku punya kewajiban buat datang, tapi aku nggak ikut latihan. Jadi di sana aku datang nungguin, ngeliatin, ngawasin gitu, tapi aku sambil ngerjain tugas. Pertama ya karena saya setiap hari itu bangun pagi jam 3 pagi. Jadi untuk tugas-tugas semua pekerjaan juga sudah selesai di kampus. Oh gitu. Jadi di luar itu baru ikut organisasi. Jadi semua tugas itu udah selesai, semua tugas itu udah selesai baru bisa ikut itu. Jadi kalau ngatur waktunya ya diprioritaskan untuk tugas dulu dikerjain. Kalau untuk belajar itu sebenarnya dimaksimalin di perkuliahan. Cuma kalau misalnya tugas itu sebisa mungkin sih dikerjainnya setelah perkuliahan itu selesai. Jadi kalau misalnya aku setelah perkuliahan itu udah belajar, udah ngerjain tugas, jadi untuk ngejalanin aktivitas organisasi aku tuh lebih gampang dan lebih mudah. Tapi paling kalau misalnya organisasinya ini butuh aku mendesak, paling aku selesaiin organisasinya dulu, baru entah sore atau malamnya itu mungkin aku rada makan waktu istirahat aku buat ngerjain tugasnya gitu. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Nah, kira-kira kendala apa sih Kak yang Kakak hadapin untuk ngejaga keseimbangan antara akademiknya sama kegiatan organisasinya? Kira-kira apa tuh Kak kendalanya? Kendalanya ya, paling karena ini sih, aku kan senior residen, itu tuh megang atau dampingi banyak anak asrama gitu. Itu tuh kadang ada hal di luar dugaan aku yang harus aku bantu atasi gitu. Kayak contohnya tengah malam kan itu waktunya istirahat ya. Iya betul. Kendalanya itu kadang suka dibangunin gara-gara ada permasalahan, contohnya sakit atau ada masalah
tugasnya atau gimana gitu sih. Paling itu juga cukup ganggu waktu istirahat aku, jadi kadang untuk besoknya lagi kuliahnya itu aku rada capek gitu. Kalau kendala mungkin ketika kegiatan organisasinya itu mungkin mendadak atau yang kita nggak diinfokan sama sekali. Sedangkan kita juga masih ada tugas, ada yang harus diselesaikan. Kemudian ya untuk mengatasinya mungkin lebih pertama ya tetap mengerjakan tugas terlebih dahulu dibandingkan dengan organisasi. Kemudian kita juga mungkin bisa tidur lebih lama atau mungkin bangun lebih awal supaya tugasnya itu tetap bisa terselesaikan. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi nggak ada yang miss organisasinya ataupun juga tugasnya. Untuk sejauh ini sih aman, maksudnya masih bisa dihandle karena sebisa mungkin kalau punya waktu dikit dipakai aja buat ngerjain tugas atau kerja kelompok. Ntar kalau misalkan ada kepentingan ke UKM bakal minta izin dulu, misal kalau pergi kerkom izin dulu buat ke UKM tapi sambil ngelanjut di tempat latihan. Dari cerita mereka kita bisa belajar bahwa semua tantangan ini bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan ini. Yang pertama adalah menetapkan prioritas Anda dan mengenali apa yang penting bagi Anda dan menyesuaikan sesuai jadwal Anda sendiri. Dan kenali batasan diri Anda, belajar mengatakan tidak untuk menghindari kelelahan dan menjaga keseimbangan. Solusi selanjutnya, buatlah jadwal yang fleksibel. Buatlah jadwal yang memungkinkan penyesuaian terhadap situasi tidak terencana atau tidak terduga. Dan solusi terakhir adalah gunakan aplikasi manajemen waktu. Gunakan aplikasi untuk membantu dan mengatur waktu belajar dan istirahat Anda. Mencari keseimbangan adalah proses berkelanjutan. Kenali diri, pahami batasan, dan tetapkan prioritas sesuai tujuan, serta kebahagiaan pribadi. Terima kasih telah menonton. Bye!